Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Meka Indrawan, mendukung Guru Khairul Anwar dalam melaksanakan PPG. Semoga berjalan dengan sukses. Berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musikuddin Zuhdan. Saya Husni Mujaddid. Kami mendukung Guru Khairul Anwar Ahmad dalam melaksanakan PPG. Semoga sukses, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Khairul Anwar Ahmad saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan pertama materi Quran Hadis di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja materi Quran Hadis di Madrasah Aliyah At-Taqwa Putra, Ujung Harapan Bahagia, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Mohon dukungan dan doa restunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum ya abnai? Alhamdulillah, nahnu bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas Pak Is dipersiapkan kemudian berdoa. Istihdadan du'aan Al-Fatihah liridhaillah wa ila hadrati nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin minhum was sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina lahum. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin minhum was sahabati wal qarabati wat tabi'it tabi'ina lahum rahmatullahi wa ridwanuhu alaihim ajma'in. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalamun qalimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlihi wa fi'lihi wa niyatihi bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu ilahin nabi wal ali summa sahabati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Baik anak-anak sekalian, sebelum belajar kita mulai, Bapak Guru akan mengabsensi terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ketua kelas, ya siapa? Abu Rizky Royan itu Ya, kenapa dia? sakit bro. Oh sakit. Ada lagi? Gak ada bro. Oh, yang sakit kita doakan semoga lekas sehat. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, insya Allah materi Quran hadis pada hari ini ya tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Silakan kalian lihat di layar. Di sini ada pengembangan materi, baik nanti capaian pembelajaran maupun tujuan pembelajaran dan kriteria. Yang pertama, pada kesempatan hari ini atau materi pada hari ini, ya, kita berbicara tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Mudah-mudahan nanti kalian mampu membaca, kemudian menghafal, menulis dan memahami tentunya isi kandungan daripada ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kalian akan dapat menganalisis makna dan isi kandungan. Ada Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 misalnya. Kemudian Quran surah Ali Imran ayat 186. Kemudian ada nanti hadis riwayat Imam Muslim dan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, baik anak-anak sekalian, ini peta konsep bahasan kita pada pertemuan kita kali ini terkait dengan materi tersebut. Yang pertama nanti Quran surah Al-Baqarah terkait dengan macam-macam ujian. Jadi ternyata ujian itu bermacam-macam yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nanti dalam Quran surah Ali Imran ayat 186 terkait dengan keniscayaan ujian, kepastian ujian, bahwa setiap makhluk pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga nanti ada hadis riwayat Imam Muslim tentang bagaimana sikap seorang muslim. Seharusnya seorang muslim itu bersikap ketika dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Yang terakhir, nanti kalian akan mempelajari tentang hadis riwayat Imam Tirmizi terkait dengan cobaan bagi manusia. Nanti juga ada tugas yang wajib kalian kerjakan. Pertama, ada tugas secara kelompok, kalian nanti akan diskusi, kemudian perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian nanti yang terakhir, Bapak Guru akan memberikan lembaran tugas individu masing-masing yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak sekalian, bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dilakukan oleh orang yang mendapatkan ujian, cobaan itu harus apa? Bersabar. Betul. Dan tentunya husnuzon, berpikir positif ketika menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada balasan yang begitu besar bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Oke, saya mau tanya dulu nih, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Allah akan menguji manusia yang beriman kepada Allah di dunia? Siapa yang mau jawab? Silahkan, Askar. Pasti Allah akan uji, Bro. Pasti. Bravo, tepuk tangan. Kita lanjut pertanyaan kedua.
apa yang akan kita lakukan jika kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau jawab? Zaki, silahkan. Kita harus bersabar untuk menghadapi ujian dan musibah, serta kita harus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Tepuk tangan. Bagus. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang akan kita dapatkan jika kita bersabar dalam menghadapi ujian? Siapa yang mau jawab? Silahkan Pak Is. Pahala dan ampunan Guru. Luar biasa, akan mendapatkan pahala dan ampunan. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus. Anak-anak sekalian, tadi Bapak Guru sudah menjelaskan semua capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ya. Kemudian nanti langkah-langkah pembelajaran pun setelah Bapak Guru menjelaskan beberapa persoalan terkait berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, nanti kalian akan diskusi kelompok, kemudian cari jawaban dari persoalan-persoalan yang akan Bapak Guru berikan dalam lembaran kelompok. Baik anak-anak, kita akan mulai membahas sedikit sebelum nanti kita berdiskusi per kelompok, kemudian presentasi. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 terkait tentang macam-macam ujian. Nah, kalian perhatikan ada ayat 155 sampai 157 dari Quran Surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalian perhatikan terjemahnya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Nah, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Anak-anak sekalian, dari ayat tersebut kita bisa lihat ada beberapa aneka ragam ujian dan cobaan. Yang pertama ketakutan, yang kedua kekurangan harta, yang ketiga kekurangan buah-buahan, yang keempat kelaparan, dan yang terakhir kehilangan jiwa atau nyawa. Coba kalian perhatikan. Dari 5 aneka ragam ujian dan cobaan ini tentunya di antara kita banyak yang sudah merasakan ujian ini. Betul? Betul. Baik. Selanjutnya ada beberapa istilah terkait dengan ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita sering menemukan kata musibah, di mana musibah ini identik kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi ujian dari Allah dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada juga istilahnya bala. Sering kita dengar dengan istilah bala, di mana bala juga termasuk daripada ujian. Namun bala ini adalah ujian yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Nah, kemudian juga ada istilah fitnah, di mana fitnah juga termasuk bagian dari ujian yang sering kita rasakan. Namun fitnah ini datangnya dari hasil perbuatan manusia.
Jadi ada yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ada ujian yang memang diakibatkan ulah manusia atau orang lain. Kita termasuk juga orang yang mendapat bagian dari fitnah tersebut. Anak-anak sekalian, tentu dari semua macam istilah ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita lakukan adalah bersabar. Kenapa harus bersabar? Wabasyiris sabirin. Orang-orang yang bersabar akan diberikan kabar gembira. Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan istirja. Apa itu istirja? Istirja adalah sesuatu yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah. Apa ucapan istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang terjadi terhadap diri kita, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa yang akan kita dapatkan ketika kita bersabar? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mereka orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang mendapat ampunan, mereka orang-orang yang mendapat rahmat adalah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, yang mana hadis ini berbicara tentang tingkatan ujian, di mana tingkatan ujian tersebut sesuai dengan tingkatan keimanan. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang keniscayaan, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kita harus mengetahui sebenarnya ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ada tidak tingkatan-tingkatannya. Maka dalam hadis tersebut dijelaskan, ya Rasulullah, ketika itu ada sahabat bertanya, Ayyun nas asyaddu bala'an? Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, Al-anbiya thummal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang semisal mereka dan semisal mereka. Semisal mereka artinya setelah nabi, setelah nabi. Anak-anak sekalian, dari hadis ini kita sudah tahu bahwa orang yang paling besar ujian cobaannya adalah para nabi. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya, fayubtalar rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar ukuran agamanya. Semakin tinggi kadar ukuran agamanya, keimanannya, maka semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita lihat kisah ulul azmi. Kalian tahu ulul azmi? Tahu? Ada 5 nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir yang kelima Nabi Nuh.
Sebut saja misalnya kisah Nabi Muhammad, bagaimana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan, dikucilkan beliau, diusir dari tanah kelahirannya, sehingga beliau hijrah kemana? Ke Madinah. Ini bagian dari ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Ibrahim, mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Siapa itu anaknya? Nabi Ismail alaihis salam. Diperintahkan untuk menyembelih, di mana Nabi Ismail adalah anak sendiri Nabi Ibrahim alaihis salam. Begitu besar cobaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa menjadi musuh bebuyutan Raja Fir'aun, dimusuhi, dikejar, sampai beliau Nabi Musa menyeberangi lautan, dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Nabi Isa ditentang umatnya sejak lahir. Bagaimana beratnya ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Nabi Nuh, bagaimana cerita kisah keluarganya mengingkari Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh sudah mempersiapkan kapal yang begitu besar. Ketika Nabi Nuh mengajak keluarganya, istrinya, anaknya, bahkan diingkari oleh keluarganya. Anak-anakku sekalian, kisah-kisah para nabi ulul azmi yang begitu berat ujian dan cobaannya, bahkan mungkin kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah orang soleh. Mari kita baca, kita renungi, kita pahami, sehingga ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersabar, berpikir positif dalam menghadapi ujian. Tapi anak-anak, tadi Bapak Guru sudah menjelaskan sedikit tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian. Sekarang waktunya kalian diskusi per kelompok. Silahkan nanti dibagi 3 kelompok yang sudah ditetapkan, kemudian nanti kalian kerjakan. Ada lembaran yang akan Bapak Guru berikan kepada kalian. Nah, di sini juga ada petunjuk teknisnya, termasuk juga nilainya. Nanti setelah kalian diskusi per kelompok, silahkan 1 orang dipilih untuk mewakili kelompoknya presentasi apa yang kalian diskusikan. Siap? Kita mulai? Siap. Oke. Silakan dibuat kelompok. Baik, ini nomor tugasnya, silakan dibaca, nanti dikerjakan. Oke, semangat. Ya, bulannya kalian baca, teknisnya, kemudian kalian kerjakan. Nah, kalau ya, kelompoknya kalian baca, kemudian nanti kalian kerjakan. Semangat ya, selamat dulu. Gimana? Ada kesulitan diskusinya? Tidak, Guru. Ya, alhamdulillah. Kerjakan yang baik, semangat terus. Semangat, Guru.
Bagaimana? Ada kesulitan diskusinya? Nah, semangat terus. Yang terbaik. Gimana kelompok ini, ada kesulitan? Ada ya. Kerjakan yang terbaik, semangat terus. Baik anak-anak, diskusi kita sudah selesai. Saatnya kita dengar presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok. Oleh karena itu, silahkan perhatikan karena nanti di akhir Bapak Guru akan bertanya siapa yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Siap masing-masing kelompok? Siap. Oke, mantap. Oke, dengarkan. Silakan, Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Zaki Firmansyah dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan demikian, sesungguhnya Allah akan menguji setiap hambanya dari kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, serta bahan-bahan makanan. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai iman yang kokoh dan tahan uji. Ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Keniscayaan ujian akan diberlakukan kepada diri, harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan, atau bentuk fisik yang lain. Ujian dalam harta dengan demikian berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Demikian dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, tepuk tangan. Baik, sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Baik, saya Guru. Pak Is, silakan presentasikan. Menghadap ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita karena telah mempersilahkan waktunya untuk saya mewakili kelompok 1 mempresentasikan sesuatu. Jadi dari kelompok 1 hasil diskusi kami yaitu ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang tidak disenangi. Antara lain musibah, bala, azab, iqab, dan fitnah. Kita tuh bingung tuh. Sampai sini adik-adik tuh ada yang paham gak nih ya teman-temanku apa yang dimaksud dengan musibah? Kira-kira Ananda Paras paham gak sih musibah itu apa? Jadi musibah itu pada mulanya berarti mengenai atau menimpa. Memang bisa saja yang mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, maka ia berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Yang kedua yaitu bala. Kira-kira teman-temanku sekalian udah pada tahu belum apa itu bala? Bala adalah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia kecuali menerimanya. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu fitnah. Nah, ini yang terakhir nih. Kira-kira dari teman-teman sekalian udah ada yang tahu belum yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah, kata fitnah yang berarti itu membakar. Pandai emas membakar emas untuk mengetahui kualitasnya. Kata fitnah dapat berarti ujian atau siksaan. Berarti bencana itu datang dari perbuatan seseorang atau kelompok, tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi pada kesempatan kali ini, kesimpulan dari presentasi ini yaitu pengertian musibah, bala, dan fitnah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, tadi kita sudah diskusi per kelompok, kemudian juga kita sudah presentasi dari teman-teman kalian, perwakilan. Maka selanjutnya harus ada kesimpulannya. Saya mau dengar
siapa yang bisa menyimpulkan apa yang tadi kita sudah pelajari, kita diskusikan dan kalian mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian. Saya Guru. Silakan. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini itu setiap orang pasti akan diberikan ujian, Guru. Dan ketika kita diberikan ujian, kita harus terus bersabar dan berpikir positif. Dan ketika kita sabar, kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Guru. Luar biasa. Tepuk tangan. Yang lainnya, tolong tadi perhatikan dan diingat apa yang menjadi kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Jadi, intinya adalah semua orang-orang yang beriman akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar imannya. Ketika dia mendapatkan ujian, maka dia harus bersabar. Ketika dia bersabar, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berdoa, siapapun di antara kita yang mendapat ujian harus tetap bersabar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan pada pertemuan berikutnya jangan lupa kumpulkan tugas yang sudah Bapak Guru berikan. Kalau nanti kalian mau mengakses dan lupa lembaran yang tadi sudah diberikan, silahkan kalian bisa lihat dan simpan. Nanti di lab atau dimanapun kalian bisa mengakses tugas individu kalian. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Silahkan ketua kelas untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.